Pada tahun 1912, berdiri organisasi perempuan pertama di Jakarta, yaitu Putri Mardika. Tujuan organisasi ini adalah membantu bimbingan penerangan pada gadis bumi putra dalam menuntut pelajaran dan mengemukakan pendapat di muka umum, serta memperbaiki hidup wanita sebagai manusia yang mulia. Selain Putri Mardika, juga berdiri Kartini Fund yang didirikan atas usaha Nyonya Van Deventer. Pada tanggal 22-25 Desember 1928, organisasi-organisasi wanita mengadakan Kongres Perempuan Indonesia I di Pendopo Joyodipuro yang dipimpin oleh Nyonya R.A. Sukanto. Tujuan kongres ini adalah menjalin persatuan di antara perkumpulan wanita dan memajukan wanita. Dihadiri oleh 30 organisasi wanita, Kongres Perempuan Indonesia I ini merupakan bagian penting bagi kesatuan pergerakan wanita Indonesia. Pada tahun 1930 didirikan Istri Sender oleh Suwarni Pringgodindo di Bandung. Tujuan organisasi ini adalah meningkatkan kesadaran wanita Indonesia untuk memperkukuh cita-cita Indonesia merdeka. Nasionalisme yang bersifat revolusioner. PNI bersifat revolusioner, berdiri pada tanggal 4 Juni 1927, terus menggelorakan program-program perjuangan. Oleh karena itulah PNI di bawah R. Soekarno terus mendapat tekanan dari Belanda. Oleh karena itu juga aksi-aksi radikal terhadap pemerintah Belanda, R. Soekarno ditangkap dan diadili. Soekarno sempat mengucap pidato pembelaan yang membakar semangat para pejuang. Pada bulan Januari 1930, di Jakarta dibentuk fraksi baru dalam Volksraad yang bernama Fraksi Nasional. Ketua Fraksi Nasional adalah Muhammad Husni Tamrin dengan anggota 10 orang yang berasal dari Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Tujuan fraksi ini adalah menjamin kemerdekaan Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya. Adanya penangkapan pemimpin PNI menjadi pembicaraan di fraksi ini, mengecam tindakan pemerintahan kolonial terhadap ketidakadilan. Ketidakadilan itu bersumber dari artikel 169 sub, 153 bis, dan 161 bis. Pemerintah kemudian mengusulkan perkara yang dituduhkan kepada para pemimpin ke petinggi pengadilan. Permintaan tersebut ditolak karena masalah menyangkut masalah perbuatan pidana, bukan masalah pelanggaran politik. Fraksi Nasional berpendapat lebih baik biaya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong anggotanya untuk lebih berperan dalam Volksraad. Kericuhan sempat muncul dengan adanya petisi Sutarjo pada tanggal 15 Juli 1939 dalam sidang Volksraad. Petisi tersebut menyuarakan mengenai kurang pengertian dari pihak pemerintah. Sutarjo Kartohardikusumo mengusulkan diadakan suatu musyawarah antara wakil Indonesia dan kerajaan Belanda. Petisi tersebut memunculkan pro dan kontra, baik Indonesia maupun Belanda. Petisi yang mendapat persetujuan dari mayoritas anggota Volksraad disampaikan pemerintah kerajaan dan parlemen Belanda. Partai Nasional mengingatkan kepada para pendukung petisi bahwa tindakan yang diambil itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti Volksraad. Yang keempat adalah Partai Indonesia Raya atau Parindra. Pada bulan Desember tahun 1935 di Solo diadakan kongres yang menghasilkan penggabungan Budi Utomo dengan Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI dan melahirkan Partai Indonesia Raya atau Parindra dengan ketuanya Dr. Sutomo, dan kota Surabaya dijadikan sebagai kota segala kegiatan. Tujuan dari Parindra adalah mencapai Indonesia Raya dan mulia. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut ditempuh dengan memperkukuh semangat persatuan kebangsaan, berjuang untuk memperoleh suatu pemerintahan yang berdasarkan demokrasi dan nasionalisme, serta berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat
baik dalam bidang ekonomi maupun sosial. Berikutnya adalah Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. GAPI diketuai oleh Muhammad Husni Tamrin. Alasan dibentuk GAPI adalah adanya situasi internasional akibat meningkatnya pengaruh fasisme, juga sikap pemerintah kolonial yang kurang memperhatikan kepentingan bangsa Indonesia. Anggaran dasar GAPI menyebutkan bahwa GAPI mempunyai hak untuk menentukan diri sendiri. Dalam konferensi 1 GAPI diselenggarakan pada tanggal 4 Juli pada tahun 1939 dan dibicarakan dengan aksi semboyan Indonesia berparlemen. Yang terakhir, berakhirnya pemerintahan kolonial. Dengan masuknya Bumiputra sebagai anggota Volksraad, tidak berarti kaum Bumiputra diberi hak penuh untuk menyuarakan pendapatnya. Walaupun Volksraad tidak memberikan kesempatan kepada Bumiputra untuk berunding, setidaknya Volksraad sudah memberikan peluang para wakil Hindia membukakan wawasan mereka tentang perlunya persatuan untuk melakukan gerakan nasional dalam melawan kolonialisme. Pada tahun 1930-an, pikiran asosiasi melahirkan kembali seperti yang disebut dengan gerakan STU dan dilakukan oleh di mana pegawai yang melakukan gerakan STU adalah pegawai-pegawai kolonial yang progresif dan berusia muda. Hal tersebut ternyata tidak juga memperbaiki kemerosotan rencana pemerintah kolonial sampai akhirnya Jepang datang. Terima kasih. Bangkitlah Nusantaraku, pulihlah segera bumi pertiwiku. Ada banyak insan yang menanti kebangkitanmu. Dan terima kasih untuk para bunga bangsa yang tak terhitung jumlahnya demi mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai titik darah penghabisan. Semoga tenang di sana para bunga bangsa. Dan terima kasih telah mengorbankan seluruh jiwa ragamu demi bumi pertiwi yang tercinta ini.